Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang budidaya tanaman timun. 1. Pembersih lahan. A. Definisi. Kegiatan membersihkan lahan dari segala vegetasi atau tanaman yang tidak diinginkan seperti sisa-sisa perakaran, tunggul, dan batu-batu apabila untuk pembukaan lahan baru. B. Tujuan menyiapkan lahan yang bersih permukaannya dan layak sebagai tempat tumbuhnya tanaman mentimun sehingga memudahkan penyiapan dan pengolahan tanah selanjutnya. C. Validasi atau referensi. 1. Petunjuk praktis bertanam sayuran AHK 1992. 2. Buku tahunan tanaman sayuran Ditjen Hortikultura 2006. 3. Teknologi budidaya mentimun diambil dari berbagai referensi. D. Alat dan bahan. 1. Cangkul. 2. Golok. 3. Garu. Fungsi alat dan bahan. 1. Cangkul untuk membersihkan sisa-sisa perakaran tanaman, meratakan dan mengemburkan atau menghaluskan tanah. 2. Golok untuk memotong tanaman yang tumbuh pada lahan yang akan digunakan sebagai lahan tanaman mentimun. 3. Garu untuk mengangkat sisa-sisa akar dan sisa tanaman dalam tanah. 1. Persiapan lahan. 1. Persiapan lahan dimulai dengan membersihkan lahan dari gulma dan tanaman lain. Untuk menciptakan kadar pH yang ideal bisa digunakan kalsit atau dolomit. Pencangkulan atau pembajakan tanah diperlukan untuk membalik tanah dan membuat tanah menjadi gembur. Sebelum siap ditanami, lahan harus dikeringkan selama 5-30 hari dengan cara membuat parit di sekeliling lahan. 2. Pembuatan bedengan diperlukan dalam teknik menanam mentimun. Bedengan dibuat dengan ukuran lebar 100 cm dan tinggi 30 cm. Jarak antar bedengan yang disarankan ialah 30 cm. Di permukaan bedengan, buatlah lubang penanaman dan tampakkan pupuk kandang kira-kira 2 minggu sebelum waktu penanaman. Iklim dan kondisi tanah untuk budidaya mentimun. Mentimun termasuk tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan baik dengan berbagai macam iklim. Bagaimanapun, untuk budidaya yang optimal dibutuhkan kondisi yang ideal. Iklim kering dan tidak banyak terpapar hujan merupakan kondisi yang ideal bagi pertumbuhan tanaman mentimun. Ketinggian 1000-1200 di atas permukaan laut dengan kisaran temperatur rata-rata 21,1-26,7 derajat Celcius ialah tempat yang cocok bagi lahan budidaya mentimun. Kondisi tanah yang sesuai untuk tanaman mentimun ialah tanah yang gembur dan mudah menyerap air, kandungan humus yang tinggi, dan tingkat keasaman tanah kisaran pH 6-7 sangat disarankan. Lahan untuk bercocok tanam mentimun juga memerlukan tata air yang baik. Pemilihan benih dan persemaian. Biji mentimun Jepang dan mentimun Gerikin masih diimpor dari negara asal. Sebelum bibit tanam, media persemaian harus disiapkan terlebih dahulu. Media pembibitan berupa campuran tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 7:3. 2. Sebagai media persemaian, dapat digunakan polybag atau kantong plastik transparan. Sebelum digunakan, media semai disterilkan digunakan dengan diten atau cobok 0,2% dan furadan atau curater sebanyak 15 gram per 100 kg. Media yang digunakan meskipun benih dapat ditanam langsung, namun untuk mengurangi kegagalan benih harus diperlakukan sebagai berikut. Benih direndam selama 15 menit. Benih yang mengapung harus dibuang. Benih yang tetap direndam selama 24 jam. Selanjutnya, benih yang dipindahkan ke lipatan handuk basah selama 12 jam sampai bakal akar timbul. Ketika akar keluar, benih dapat ditanam langsung ke tempat yang telah disiapkan. Pada musim hujan, pembibitan harus diberikan atap plastik transparan. Jika mentimun ditanam pada musim kemarau, bedengan dapat dibuat di tempat terbuka. Namun dalam beberapa hari pertama, bedengan harus ditutup dengan daun kering. Usahakan untuk sinar matahari bisa masuk sekitar 35%. Tanah persemaian disiram 1-2 hari. Ketika keping daun terbuka, benih disemprot dengan
antrakol dan kobok atau fungisida, karpos atau hostation atau insektisida, dan agrep atau bakterisida setiap 2 hari. Dosis yang digunakan setengah dari dosis yang dianjurkan. Penanaman bibit dapat dilakukan dengan bibit telah berumur 10-14 hari atau setelah memiliki 2 tahun. Tanam ini tergantung pada ketinggian penanaman, dilakukan 2-4 hari lebih cepat daripada penurunan 200 meter di atas permukaan laut. Bibit yang akan ditanam pertama direndam dalam larutan 0,1% ditan dan granular pupuk NPK butiran sebanyak 3-6 per bumbung. Pada tanah yang telah dibuat bedengan dan pupuk dasar urea 10 gram per meter kuadrat, TSP 55 gram per meter kuadrat, dan KCI 10 gram per meter kuadrat merata. Selanjutnya tanah itu diberikan furadan atau kurater 5 gram per meter kuadrat ditambah kobok atau ditan 0,2%. Setelah itu penanaman dapat dimulai. Jarak tanam optimal adalah 120 x 40 cm. Pemanenan mentimun. Dalam kondisi tanam yang ideal, buah mentimun sudah bisa dipanen untuk pertama kali dan jangka waktu 75-85 hari setelah penanaman. Tips untuk mendapatkan kualitas mentimun yang optimal ialah pemetikan buah mentimun dilakukan sebelum jam 9 pagi hari. Hasil panen harus disimpan di tempat yang sejuk untuk mencegah hilangnya kadar air yang menyebabkan buah mentimun menjadi keriput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikar ingin mempresentasikan tentang budidaya tanaman timun yang telah disusun oleh kelompok kami, yaitu kelompok. Yang pertama, pembersihan lahan. A. Definisi. Kegiatan membersihkan lahan dari segala vegetasi atau tanaman yang tidak diinginkan seperti sisa-sisa perangkaran, tunggul, dan batu-batu apabila untuk pembukaan lahan baru. B. Tujuan menyiapkan lahan yang bersih permukaannya dan layak sebagai tempat tumbuhnya tanaman mentimun sehingga memudahkan penyiapan dan pengolahan tanah selanjutnya. C. Validasi atau referensi. 1. Petunjuk praktis bertanam sayuran AAK 1992. Yang kedua, buku tahunan tanaman sayuran Ditjen Hortikultura 2006. Yang ketiga, teknologi budidaya mentimun diambil dari berbagai referensi. D. Alat dan bahan. Yang pertama, cangkul, kedua golok, ketiga garuk. Fungsi alat dan bahan. 1. Cangkul untuk membersihkan sisa-sisa perakaran tanaman, peratakan, dan menggemburkan atau menghaluskan tanah. 2. Golok untuk memotong tanaman yang tumbuh pada lahan yang akan digunakan sebagai lahan tanaman mentimun. 3. Garuk digunakan untuk mengangkat sisa-sisa akar sisa tanaman dan dalam tanah. Ya, bisa dilihat di bawah berbagai contoh dari benda-benda. Satu, persiapan lahan. Persiapan lahan dimulai dengan membersihkan lahan dan dari gulma dan tanaman lain. Untuk menciptakan kadar pH yang ideal bisa digunakan kalsit atau dolomit. Pencangkulan atau pembajakan tanah diperlukan untuk membalik tanah dan membuat tanah menjadi gembur. Sebelum siap ditanami, lahan harus dikeringkan selama 5-30 hari dengan cara membuat parit di sekeliling lahan. Yang kedua, pembuatan bedengan diperlukan dalam teknik menanam mentimun. Bedengan dibuat dengan ukuran lebar 100 cm dan tinggi 30 cm. Jarak antara bedengan yang disarankan ialah 30 cm. Di permukaan bedengan, buatlah lubang penanaman dan tambahkan pupuk kandang kira-kira 2 minggu sebelum waktu penanaman. Iklim dan kondisi tanah untuk budaya mentimun. Mentimun termasuk tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan baik dengan berbagai macam iklim. Bagaimanapun, untuk budidaya yang optimal dibutuhkan kondisi yang ideal. Iklim kering dan tidak banyak terpapar hujan merupakan kondisi yang ideal bagi pertumbuhan tanaman mentimun. Ketinggian 1000 sampai 1200 di atas permukaan laut dengan kisaran temperatur rata-rata 21,1 sampai 26,7 derajat Celcius ialah tempat yang cocok bagi lahan budidaya buah mentimun. Kondisi tanah yang sesuai untuk tanaman mentimun ialah tanah yang gembur dan mudah menyerap air.
kandungan HMUS yang tinggi dan tingkat keasaman tanah di kisaran pH 6-7 sangat disarankan. Lahan untuk bercocok tanam mentimun juga memerlukan data air yang baik. Pemilihan benih dan persemaian. Yang pertama, biji mentimun Jepang dan mentimun Vietnam masih diimpor dari negara asal. Sebelum bibit ditanam, media persemaian harus disiapkan terlebih dahulu. Media pembibitan berupa campuran tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 7:3. Sebagai media, persemaian dapat digunakan polybag atau kantong plastik transparan. Sebelum digunakan, media semai disterilkan digunakan dengan dithen atau kobok 0,2%, kain furadan atau furator sebanyak 15 gram atau 100 kg media yang digunakan. Meskipun benih dapat ditanam langsung, namun untuk mengurangi kegagalan, benih harus diperlakukan sebagai berikut. 1. Benih direndam selama 15 menit. Benih yang mengapung harus dibuang. Benih yang tetap terendam direndam selama 24 jam, selanjutnya benih dipindahkan ke lipatan handuk basah selama 12 jam, sampai akan bakal akar timbul. Ketika akan keluar, benih dapat ditanam langsung di tempat yang telah disiapkan. Kedua, pada musim hujan, pembibitan harus diberikan atap plastik transparan. Jika mentimun ditanam pada musim kemarau, bedengan dapat dibuat di tempat terbuka. Namun, dalam beberapa hari pertama, bedengan harus ditutup dengan daun kering. Usahakan untuk sinar matahari bisa masuk sekitar 35%. 3. Tanah persemaian disiram setiap 1-2 hari. Ketika keping daun terbuka, benih disemprot dengan antrakol dan kobox yang disebut fungisida, karpos atau hostation yang disebut insektisida, dan agarep yang disebut bakterisida setiap 2 hari. Dosis yang digunakan setengah dari dosis yang dianjurkan. Pada musim hujan, pembibitan harus diberikan atap plastik transparan. Jika mentimun ditanam pada musim kemarau, bedengan dapat dibuat di tempat terbuka. Namun, dalam beberapa hari pertama, bedengan harus ditutup dengan daun kering. Usahakan untuk sinar matahari bisa masuk sekitar 35%. Tanah persemaian disiram setiap 1-2 hari. Ketika keping daun terbuka, benih disemprot dengan atrakol dan kobox yang disebut atau fungisida, karpos atau stasiun insektisida, dan agrep bakterisida setiap 2 hari, dosis yang digunakan setengah dari dosis yang dianjurkan. Berikut adalah contoh dari pertumbuhan mentimun. Penanaman. Berikut penanaman. Penanaman bibit dapat dilakukan jika bibit telah berumur 10-14 hari atau setelah memiliki 2 daun. Tanam ini tergantung pada ketinggian. Penanaman dilakukan 2-4 hari lebih cepat daripada penurunan 200 meter di atas permukaan laut. Bibit yang akan ditanam pertama direndam dalam larutan 0,1% dithen dan granular pupuk NPK butiran sebanyak 3-6 per bumbung. Pada tanah yang telah dibuat bedengan dan pupuk dasar urea 10 gram per meter, TSP 55 gram per meter, dan KCI 10 gram per meter merata. Selanjutnya, tanah itu diberikan furadan atau furator 5 gram per meter ditambah kobox 0,2%. Setelah itu penanaman dapat dimulai. Jarak tanam optimal adalah 120 dikali 40 cm. Ya, kira-kira seperti gambar di bawah ini. Pemanenan mentimun. Dalam kondisi tanam yang ideal, buah mentimun sudah bisa dipanen untuk pertama kali dalam jangka waktu 75-85 hari setelah penanaman. Tips untuk mendapatkan kualitas mentimun yang optimal ialah pemetikan buah mentimun dilakukan sebelum jam 9 pagi hari. Hasil panen harus disimpan di tempat yang sejuk untuk mencegah hilangnya kadar air yang menyebabkan buah mentimun menjadi keriput. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.